Shalom, salam sejahtera buat kita, damai dan sukacita beserta kita, Roh Kudus menemani kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau mendengar sabda Tuhan yang kudus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan. Boleh kami pada malam hari ini mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Bukakan hati dan pikiran kami agar mengerti isi firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Datanglah Roh Kudus-Mu menaungi kami. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya di malam hari ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di malam hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 8, dimulai dari ayat 31 sampai dengan 37. Mengenai keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini membahas tentang keyakinan iman. Dalam hidup kita, pergumulan selalu menghampiri kita, bahkan tidak jarang kita meragukan Tuhan dan kuasa-Nya karena pergumulan kita. Hal ini merupakan suatu hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Dalam teks kita ini, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di kota Roma agar mereka tetap berpegang teguh pada iman. Pada masa itu tidak jarang orang Kristen menghadapi persekusi dan pergumulan berat karena iman mereka kepada Kristus. Namun Paulus di sini menyatakan kita untuk tidak jatuh dan tetap beriman kepada Kristus, karena pengorbanan Kristus untuk kitalah sangatlah besar. Bapa mengorbankan anaknya, yaitu Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan Bapa tidak menyayangkan nyawa anaknya sendiri. Ini berarti kita tidak boleh ragu dan goyah. Sebab Bapa memberikan anaknya, dan tidak mungkin Bapa tidak mengaruniakan kita segala sesuatu yang kita butuhkan, karena memberikan anaknya yang tunggal itu untuk menghadapi pergumulan kita. Karena itulah pengharapan serta keteguhan iman kita sangat diperlukan. Teks ini juga menyatakan bahwa memang segala bentuk penderitaan merupakan bagian dari kehidupan orang Kristen. Oleh karena iman kepada Kristus. Karena Kristus lebih dahulu menderita untuk kita.
Karena itu, teladan Kristus harus kita ikuti melalui berpegang teguh pada iman walaupun pergumulan kita berat adanya. Karena Tuhan tidak menyuruh kita hanya memandang kehidupan kita di dunia saja, tetapi untuk melihat jauh ke depan di surga kelak, bahwa kita akan bertahan pada iman kita walaupun pergumulan kita berat, menjadi pemenang dalam kasih Kristus. Karena itu, sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus memiliki jiwa pemenang dan bertahan karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa kami yang surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas renungan pada malam hari ini. Kami percaya renungan pada malam hari ini diberkati Tuhan, kehidupan kita. Tuhan datang, hadir pada malam hari ini menaung kita. Tuhan sebelumnya juga ampuni dosa-dosa yang kami perbuat ya Tuhan, sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, perkenan kami ya Tuhan, kami boleh beristirahat untuk esok akan bangun dengan kondisi tubuh dan jasmani kami dengan segar. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.